menjabat sebagai dirjen untuk karya tulis ilmiah di Risteknya, ya benar ya, di Risteknya BMITS. Berarti itu tahun 2019 ya, BMITS 2019. Saya juga sudah sering juga sebagai pemateri di banyak seminar-seminar mungkin ya, kegiatan-kegiatan diskusi. Pertama sebutannya itu Ristek. Ngawur. Ristek dan ya, karya tulis ya, biasanya. Keren pokoknya. Jadi harapannya nanti bisa sharing untuk pengalamannya, terutama untuk tema hari ini yaitu tentang stock trader ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Ahmad Haniful Auli. Monggo. Ya, terima kasih Mas Aldi. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Pertama-tama semoga sehat selalu. Terus kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Supaya hari ini nanti lancar. Marilah sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk kesempatan kali ini sebenarnya itu saya lebih ingin sharing ke pengalaman saja ya. Sebenarnya saya itu masih belajar juga. Saya mulai mengenal dunia saham itu sebenarnya Maret ini 2020. Nah, kenapa saya sebenarnya ingin sharing mengenai hal ini? Karena ya istilahnya yang menurut saya cukup menarik untuk kaum muda ini ya, mengenai berbicara hal-hal yang berbau dengan investasi. Nah, terus kemudian karena saya sudah sedikit belajar mengenai ini, nah siapa tahu nanti setelah ini kita itu bisa sharing bersama selanjutnya. Nah, siapa tahu saya itu punya temen ngomong untuk berbicara masalah dunia saham ini, karena memang jujur saja saya itu belajar mengenai dunia saham ini cuma bersama dengan mas ponaan saya, mas sepupu saya. Nah, dan dari hal tersebut saya itu merasa masih kurang teman-teman bicara saya mengenai dunia saham. Siapa tahu banyak orang-orang yang sebenarnya sudah mengetahui, akan tapi karena kita itu masih belum banyak membicarakan mengenai dunia saham, siapa tahu setelah ini nanti muncul teman-teman yang lain yang ternyata sudah belajar ataupun ingin belajar mengenai dunia saham. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan PPT saya terlebih dahulu. Sebentar, halo. Nah, ini udah muncul atau belum? Belum. Oh, belum muncul ya? Belum. Padahal muncul. Share screen. Ya. Suruh layar Anda. Select. Halo. Nah, ini sudah muncul? Sudah, mantap. Sudah nggih? Sudah kelihatan, alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin sebenarnya bukan ingin sebenarnya bukan ingin kok mengajari, bukan, tapi ingin sharing mengenai bagaimana ketika kita itu menjadi seorang trader dari sisi saya ya, karena memang banyak
tipe-tipe seorang trader dan juga masalah trader saham. Nah, sebelumnya background terlebih dahulu. Nah, background ini latar belakang. Ya, latar belakang. Nah, sebenarnya latar belakang saya mempelajari mengenai dunia saham ini adalah sebenarnya dari dorongan dari keluarga saya, terutama dorongan dari bapak saya. Nah, sebenarnya kemarin itu bapak saya itu dipengaruhi terlebih dahulu oleh mas saya mengenai dunia saham, karena memang ketika bulan Maret itu memang istilahnya saham-saham di Indonesia itu sedang istilahnya dia itu mengalami level terendahnya pada beberapa tahun terakhir. Nah, kalau misal kita menengok dari perjalanan dunia saham sebelumnya, itu ketika kita membeli saham di harga terendah, biasanya kedepannya kita akan memperoleh hasil investasi yang cukup maksimal. Nah, dari situlah ayah saya itu tertarik, kemudian mengajak saya untuk ngobrol dengan mas saya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sebentar, daripada saya itu istilahnya mainan HP itu cuma mainan Mobile Legend terus mainan game. Nah, istilahnya ya saya itu ya cegah juga melihat anaknya kok mainan game HP aja, apalagi kemarin kan masa pandemi, mainan HP aja. Nah, daripada mainan HP-nya itu nggak menghasilkan, pikiran ayah saya, ya daripada kamu dolan HP, lebih baik dolan HP-mu itu bisa menghasilkan sesuatu. Akhirnya tercetuslah dari ayah saya menginginkan saya untuk mempelajari hal tersebut. Nah, kemudian perjalanan dari hal tersebut akhirnya ayah saya dan saya menyetujui, saya mempelajari sedikit-sedikit, saya mulai masuk, kemudian saya mengenal yang namanya value investing. Nah, value investing ini sebenarnya ya investor sejati lah. Nah, investor sejati. Nah, investor sejati itu ya istilahnya kalau kamu itu membeli saham, ya kamu ingin memetiknya nanti ya dalam waktu yang sangat panjang, atau bisa ada sebutan namanya itu long term investing. Nah, kemudian singkat cerita, karena saya itu termasuk pemula yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Saya itu tepat masuk ketika market itu berada di level terbawah. Ketika saya mendapatkan level terbawah, akhirnya harga saham ternyata naik. Nah, setelah naik, wah saya kan seneng banget karena dari baru aja masuk udah mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa, ya sampai 30% lah, 30% dari nilai aset yang saya investasikan. Nah, kemudian karena terlalu senang, terlalu terbawa dengan euforia, akhirnya saya itu nggak mengetahui bagaimana kondisi pasar selanjutnya. Akhirnya karena saya sudah terlanjur seneng, saya petik, saya withdraw, kemudian saya masukkan lagi. Nah, pada periode kedua ternyata saya itu masuk pada level teratas. Nah, level teratas itu kan akhirnya dia mengalami penurunan. Nah, ketika masuk rasanya di pucuk, kemudian harga saham langsung anjlok. Saya masih berpegang teguh pada prinsip value investing, pokoknya jangka panjang. Akhirnya semakin lama ternyata saya itu sudah terpaut pada otak saya itu dulu masih value investing. Kemudian entah dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bukan lagi value investing sejati, tapi saya sekarang sebagai investor gado-gado. Karena bagi saya pokoknya yang penting untung gitu aja, mau value investing, mau trader apapun. Nah, terus selanjutnya
why I am trading not investing. Saat ini mengapa saya trading tidak berinvestasi saja seperti saya yang dulu-dulu. Nah, ternyata setelah saya mempelajari lebih jauh, lebih lama, semakin banyak ngobrol, itu ternyata saya menyadari bahwa harga saham itu tidak selalu naik. Nah, di sana ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya sideways kayak gitu. Nah, ini bukan kok saya membandingkan ya, bukan membandingkan sih, bukan kok saya lebih ke menyepelekan investasi ya, tidak, tapi dari kacamata saya memandangnya seperti ini. Nah, terus kemudian dana saya itu terbatas. Saya merasa kalau misalkan untuk berinvestasi, menurut saya itu ketika saya sudah masuk terus harganya turun, kalau berinvestasi kan seharusnya saya itu menambah muatan, karena harga sahamnya lebih murah, seharusnya Anda ya menambah saham yang saham untuk Anda koleksi. Itu sebenarnya prinsip berinvestasi yang baik dan benar seperti itu. Ketika semakin turun ya semakin kamu tambah, itu prinsip berinvestasi. Sedangkan dana saya itu terbatas. Ketika saya sudah masuk terus kemudian turun, nah saya sudah nggak punya nggak punya dana lagi untuk masukkan. Nah, terus kemudian saya itu tidak sabaran. Nah, kenapa saya nggak sabaran? Saya itu cenderung begini. Ketika saya masuk suatu saham, saham A atau saham BBCA gitu aja ya, saham BCA itu bagus sekali, fundamentalnya bagus, kondisi perusahaannya bagus. Akan tetapi ketika kita melihat saham yang lain, misalnya saham Bank Bukopin, padahal Bank Bukopin itu dia itu kalau dibandingkan dengan BCA ya perusahaannya ya jauh lebih baik, lebih bagus punya BCA. Akan tapi kalau kita berinvestasi, kita itu bisa mendapatkan cuan lebih cepat dan lebih banyak masuk ke saham Bukopin, karena dia itu cenderung pergerakannya sangat cepat. Terus kemudian pergerakannya sangat cepat dan kenaikannya itu bagus. Nah, jadi ya itu, saya itu nggak sabaran ketika saya udah masuk ke sini. Lah ini kok naik tinggi, kenapa saya nggak memilih ini? Nah, seperti itu. Saya tidak sabaran. Terus kemudian faktor psikologi. Nah, psikologi saya itu sepertinya memang bukan orang yang kuat menahan portofolio saya itu rugi. Jadi saya itu lebih cenderung lebih suka saya itu uang saya berputar terus, akan tapi menghasilkan ya walaupun nggak banyak, yang penting berputar dan menghasilkan dan tidak rugi, daripada saya harus menunggu terlalu lama. Saya itu nggak bisa, model psikologi untuk long term investing masih belum bisa. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan mengapa saya itu memilih untuk trading daripada berinvestasi untuk saat ini. Untuk ke depan mungkin ketika saya sudah mendapatkan suatu target, mungkin saya akan memulai untuk berinvestasi jangka panjang. Akan tapi saat ini saya lebih suka untuk trading, apalagi dengan kondisi pasar yang cukup volatile atau cukup naik turunnya cukup tinggi. Nah, oh ya, ini nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas langsung aja disela, nggak apa-apa loh ya. Saya takutnya saya berbicara sesuatu ternyata nggak paham, nggak apa-apa, Mas, Mbak, Aldi, siapapun. Terus ini adalah metode yang saya gunakan, what kind of trading method that I use. Nah, ini ada beberapa metode yang biasa saya gunakan. Yang saya gunakan sebagai acuan utama itu adalah
swing trading. Nah, ini swing trading ini memang saya sangat senang. Bukan saya sangat senang sih. Kalau bisa saya itu swing trading. Kan tapi kalau misalkan tidak mendukung, ya saya menggunakan metode day trading. Terus kemudian saya scalping kadang-kadang. Akan tapi sebenarnya kalau menurut saya itu semua cuma formalitas. Yang penting saya untung, ya udah gitu aja. Kalau misalkan saya tidak menggunakan metode tapi langsung menggunakan rumor ataupun berita bagus, ya nggak apa-apa. Misalnya kayak kemarin ada berita mengenai mergernya Bank Syariah BUMN menjadi satu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari teknikal ataupun fundamental ataupun apapun itu sebenarnya ya nggak terlalu pengaruh. Akan tapi suatu kebijakan itu respon pasar itu bisa bermacam-macam. Ada yang sangat bagus sehingga sahamnya itu bisa naik berkali-kali lipat. Nah, itu bisa juga. Yang penting pokoknya bisa menghasilkan keuntungan gitu aja. Oh iya, sebentar. Kalau misalkan gini muncul apa enggak? Halo? Apanya yang muncul, Mas? Slide-nya muncul apa enggak kali ini? Muncul. Ini slide-nya muncul. Enggak muncul ya? Muncul kok, muncul. Ini muncul bagi Tampilan slide-nya. ya, 30 menit ini ya. Tetap muncul, Mas. Cuman Iya. ya nggak di-show kan? Apa? Nggak di slide show kan? Cuma ditampilkan PPT filenya aja. Ya, iki bagian apa yang muncul di situ? Masih what kind of trading method? Oh, oke. Kalau ini udah masuk ke bab swing trading ya? PPT-nya nggak berubah? Swing trading? Belum. Oh, belum masuk iki. Oh, ya udah kalau gitu. Yang chart swing trading. Masuk ya, berarti swing trading ya? Ya, oke. Udah kalau ini. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya swing trading? Swing trading itu sebenarnya kita mengambil di harga rendah suatu saham, terus kemudian menjual di harga tinggi dan mengikuti arah trennya. Jadi misalnya seperti ini, di Bank BRI sebenarnya arah trennya itu naik. Nah, akan tapi dia itu dari chartnya dia itu mempunyai tren. Kalau misal kita lihat trend frame-nya lebih kecil lagi, dia itu punya kenaikan terus penurunan, terus kemudian naik lagi, terus sideways, terus naik lagi. Nah, swing trading itu mengambil di harga terendah, kemudian menjual di harga tertinggi pada range tertentu, kemudian menjualnya lagi, membelinya lagi di harga yang lebih rendah. Nah, itu metode swing trading. Nah, akan tetapi ini tidak semua saham itu bisa menggunakan metode ini. Nah, terus umumnya bersifat mingguan atau bulanan. Terus kalau misalkan kita benar-benar menerapkan metode ini, sebenarnya potensi gainnya itu bisa lebih besar daripada long term investing. Nah, terus kemudian ini tidak semua saham bisa menggunakan metode swing trading. Nah, ini kenapa? Karena saham untuk swing ini sebenarnya ada kriterianya. Yang pertama, kalau bisa saham itu liquid. Terus kemudian kalau jenisnya, kalau big caps atau lapis 1 itu boleh, lapis 2 ya boleh. Terus kemudian candlenya rapi, terus kemudian tidak mudah digoreng. Nah, saham liquid ini sebenarnya artinya kalau misal sampean ingin jual pada saat itu juga ada pembelinya. Paling mudahnya pengertiannya seperti itu. Ketika sampean beli ada yang jual, ketika sampean
jual, ada yang beli. Nah, itu saham dikatakan liquid kalau ada yang pokoknya selalu ada penjual dan selalu ada pembeli. Karena berarti saham itu banyak peminatnya. Kalau lapis 1 sama lapis 2, lapis 1 itu sebenarnya lapis 1 itu kayak saham yang perusahaannya bagus, marketnya besar, terus ada nilainya lah. Saya nggak hafal tapi nilainya berapa. Kayak semacam pengelompokan saham lah itu. Nah, itu nanti bisa dicari sendiri. Terus candlenya rapi. Nah, kalau seperti ini nggak bisa dibuat swing. Nah, bisanya ini buat scalping aja. Terus kemudian how I can make decision to buy or sell stock when I use swing trading method. Nah, ini sebenarnya tergantung style masing-masing. Ini nanti penentuan stylenya itu nanti berdasarkan jam tayang atau berdasarkan nanti teman-teman istilahnya akan terjun ketika terjun di dunia saham. Kalau saya itu lebih cenderung suka menggunakan dua indikator. Yang pertama itu moving average, yang kedua stochastic RSI. Nah, ini nanti ada banyak teman-teman untuk saya nggak akan menjelaskan detail mengenai metode-metode ini sih. Akan tapi kalau moving average itu sebenarnya hanya rata-rata. Jadi nilai rata-rata, misal MA5, berarti dia itu rata-rata 5 candle. Terus kemudian nanti ketika dia itu seiring berjalannya candle atau seiring berjalannya waktu, itu nanti akan membentuk suatu garis. Nah, dari garis tersebut kita bisa menentukan decision. Yang pertama, kalau misalkan dia itu memotong di bawah seperti ini, kita berarti itu arahnya sudah pembalikan arah untuk beli. Ya udah, kita beli. Terus kemudian ketika dia sudah memotong tapi arahnya ke bawah, berarti dia waktunya kita jual. Simpelnya seperti itu. Kemudian indikator yang kedua yang biasa saya gunakan itu namanya stochastic RSI. Stochastic ini sebenarnya dia itu memberikan indikasi bagaimana keadaan pasar. Apakah dia itu sudah jenuh untuk melakukan pembelian, apakah dia itu sudah jenuh melakukan penjualan. Ketika suatu saham itu sudah melalui atau sedang berada pada posisi jenuh jual atau orang untuk menjual itu sudah sedikit, tetapi trennya masih turun, biasanya seperti itu. Nah, itu di saat itulah kita bisa melakukan pembelian. Nah, indikatornya di sini. Ketika nilai stokastiknya itu kurang dari 20 atau kurang dari 40, biasanya dia itu sudah istilahnya jenuh jual. Kemudian kita bisa menjualnya ketika pasar itu sudah cenderung jenuh untuk melakukan pembelian. Nah, itu ketika nilainya sudah di atas 80. Seperti itu. Nah, ini dua indikator utama yang biasa saya gunakan. Akan tapi teman-teman bisa nanti ngecek banyak sekali indikator. Ada indikator MACD, nanti ada terus Fibonacci, ada banyak sekali. Terus kemudian metode ataupun hal-hal yang biasa saya bukan hal-hal sih. Ya, metode yang biasa saya gunakan yaitu day trading atau scalping. Nah, ini biasanya saham-saham yang biasanya volatilitasnya tinggi, akan tapi tidak pada range waktu yang lama. Biasanya bisa disebut saham gorengan. Nah, ini kita bisa gunakan model scalping. Ini ada analisa yang lebih jauh, tidak sekedar seperti tadi MA dan juga stokastik, tapi kita harus menganalisa bagaimana keadaan volume dan frekuensi penjualan dan pembelian. Nah,
ini adalah saya tunjukkan saham Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin dengan time frame 5 menitan. Jadi satu candle ini mencerminkan 5 menit. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini volume naik sekali dalam waktu beberapa menit, terus kemudian harganya langsung naik tinggi. Nah, terus kemudian dia akan cenderung mengalami penurunan setelah itu. Nah, ini adalah saham chart Bank Bukopin ketika kita pakai time frame-nya pakai 1 harian. Nah, ketika pakai 1 harian ya seperti ini. Nah, ini loh tadi yang time frame 5 menitan ini adalah waktu tanggal berapa ini? Dia itu menunjukkan yang chart terakhir. Nah, terus selanjutnya bagaimana kita itu istilahnya untuk mengecek volume bid dan offer. Bid itu permintaan, offer itu penawaran. Bagaimana agar kita itu istilahnya tidak termakan saham gorengan, akan tapi kita bisa mengikuti arus saham gorengan. Yang pertama adalah cek apakah bendungan. Nah, ini sebenarnya ini adalah apa ya? Adalah sebutan saya saja. Saya mengatakan bendungan ini adalah suatu saham dengan harga tertentu yang mempunyai volume lebih besar, jauh lebih besar daripada harga lainnya. Nah, terus kemudian cek posisi bendungan. Nah, yang sisi kiri saham Global Mediacom atau BMTR, ini MNC, ini grup MNC Group. Dia di harga 228 dan 226. Ini ada istilahnya orang yang membendung di harga ini. Ini kalau misalkan kita saya mengartikan dari yang saya pelajari, sebenarnya ada orang yang mempunyai uang yang cukup banyak, dia ingin mengumpulkan saham BMTR di harga sekitaran 228, 226 dan 230 di area ini. Nah, terus kemudian dia itu juga memasang bendungan lagi di harga 238. Nah, tujuannya apa untuk yang memasang bendungan besar di 238? Ini sebenarnya psikologis, sedikit berbicara mengenai psikologis pasar sih. Ketika ada seseorang yang ada orang lain menjual di harga 238 dengan volume yang sangat besar, maka kita ketika ingin menjual suatu barang yang sama pasti di harga yang lebih murah daripada harga orang yang tadi orang tadi itu mempunyai jumlah yang sangat besar di harga 238, kita yang mempunyai barang sedikit, masa kita menjual di harga yang lebih mahal? Ya nggak akan ada yang beli. Nah, jadi kita akan cenderung menjual di harga 232, 234, 236. Nah, akan tapi kalau nggak akan laku-laku, kita akan menjualnya di harga 230 karena orang sedang ada orang yang membeli di harga tersebut. Nah, psikologis tersebut yang biasa digunakan oleh bandar atau biasa disebut market maker. Nah, maka setidaknya kita bisa mengetahui pola-pola penggunaan bendungan ini seperti apa. Nah, ketika ada orang yang mempunyai dana yang cukup besar terus mengumpulkan saham di harga 230, 228, 226, maka kalau bisa ketika kita entry di saham ini, kita itu ngambilnya ya paling tidak di 230. Jangan kita itu mengambilnya di 236, 234 atau lebih dari itu. Karena ketika ada orang yang mendapatkan harga yang lebih murah dengan volume yang lebih besar,
Nah, dan kita membelinya di harga yang lebih tinggi dari dia, secara tidak langsung kita itu istilahnya sudah kalah dengan orang lain, orang yang punya barang tersebut, orang yang punya barang besar dengan harga yang lebih murah. Nah, contohnya seperti Mas Auli masuk nih. oke. Slide-nya kayaknya nggak jalan, Mas. Teman-teman Oh. kayaknya bingung juga yang dijelaskan nggak tetap. Jadi agak bingung. Ini masih di mana slide-nya? Ini baru gerak. Ini masuk di Cek volume bid and offer. Oke. Ini udah masuk cek volume bid dan offer ya berarti? Ya, kayaknya share-nya tadi cuman ini toh file PPT-nya nggak. Kalau masalahnya jadi nggak ikut ke gerak kayaknya. Oke. Ya. Tampilannya ini aja nggak apa-apa, Mas. Mungkin Gini atau aja. mungkin. Ya. Oke. Berarti ini baru muncul ini ya? Iya, tadi bingung kayaknya. Keluar angka-angka tapi tampilannya masih slide sebelumnya. Oke. Ya sudah. Ulang sebentar aja, Mas. Iya. Ya udah. Tadi ngomongin masalah bendungan sama posisi bendungan. Intinya gini aja. Ini bendungannya berada di sini. Ini berarti kelihatan ya? Ya, Kelihatan. Nah, ini volumenya kan kelihatan. Kelihatan. Oke. Pokoknya yang saya namakan volume bendungan sama posisi bendungan ini seperti ini. Ketika ada bendungan di sini besar, terus kemudian jangan kita itu mengambil harga jauh dari orang yang membeli dengan jumlah yang besar, jauh dari harga, istilahnya ginilah. Ini mendulnya di sini. Kalau bisa kita itu ngambilnya di 230, kalau untung di 228 atau 226. Karena secara kalau dipikir-pikir pasti orang yang ingin beli dengan jumlah yang besar itu pasti dia mengambilnya ya di sekitaran ini. Ketika dia itu membeli di harga yang, ketika kita membeli di harga lebih tinggi dari dia, potensi kita untung itu nggak akan maksimal. Seperti saham yang ini, Bank Permata ini ya, PNLI simbolnya. Kalau misal kita lihat itu bendungannya di cukup bawah, jaraknya sudah cukup jauh lah. Misal kita beli di harga 2870. Nah, potensi apa ya, saham itu akan naik lagi itu udah kita untungnya itu biasanya, karena kembali lagi itu loh, ketika dana kita terbatas, kita kan ngikut orang yang mempunyai dana yang besar. Nah, kalau kita ingin cuan maksimal, ya kita setidaknya ngikut di harga berapa ada orang yang membeli saham tersebut, ya kita ikut di harga tersebut. Jangan kita itu beli terlalu tinggi. Nah, resikonya ketika kita itu nanti membeli di harga yang lebih tinggi daripada dia, ketika dia sudah istilahnya ingin mengambil keuntungan sedangkan kita belum profit, nah berarti kita kan nanti akan mengalami malah kerugian. Nah itu jadi cukup kita hindari. Kemudian nah ini saham PNLI, ini chartnya yang harian, kelihatan ya ini yang chart harian. Halo? kelihatan bro. Kelihatan. Nah, kenapa saya tadi itu silahkan dihindari saja ya, kita untuk menghindari hal seperti ini. Saham PNLI itu kemarin ya naik yang cukup tinggi, akan tapi ya setelahnya turunnya itu ya nggak ada akhlak. Dia itu sekali turun ya langsung minus 6%, terus minus 6%, terus kemudian minus 6%. Bahkan di chart terakhir ini tidak ada
sama sekali terjadi, istilahnya terjadi penjualan jual beli itu sangat sedikit. Bayangkan kalau misalkan kita itu masuk di harga pucuk, nah kita udah rugi, nggak bisa jual. Nah, potensi seterusnya kan ini nanti masih cenderung akan mengalami penurunan. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya memahami mengenai frekuensi bid dan offer. Tadi setelah kita bicara mengenai volume sama posisi, kita sekarang berbicara masalah frekuensi bid dan offer. Frekuensi ini sebenarnya antrean sih, antrean. Banyaknya antrean di harga tersebut itu bisa menunjukkan kondisi suatu pasar. Nah, kebanyakan bandar atau market maker atau seseorang yang mempunyai dana yang besar itu bertransaksi dengan frekuensi kecil, akan tapi dengan jumlah atau volume yang cukup besar. Nah, akan tapi tidak menutup kemungkinan bandar juga membuat frekuensi atau antrean palsu. Nah, itu yang menjadi catatan. Nah, ini saya ambil lagi-lagi di saham BMTR. Nah, kalau misal kita lihat ini di pembelian, ini ada seseorang yang membeli di harga 234 dengan volume 50.000. Kemudian ada 31.000 lot, terus kemudian 29.000 lot. Nah, berarti kan dia itu dengan frekuensi pembelian sekali beli itu dengan jumlah yang cukup besar. Sebentar, ini piye urutannya itu? Ada banyak gambar soal ini. Terus tumpuk-tumpuk. Ini aku buat di depan dulu. Nah, ini adalah broker trades by stock. Ini adalah ringkasan penjual beli berdasarkan broker. Nah, ini yang nomor 1 ini Morgan Stanley, yang kedua ini broker PD. PD itu apa ya? Punyanya Mandiri Sekuritas kalau nggak salah. Terus kemudian ada broker AO, YJ, KZ, MG. Nah, ini kalau misal kita lihat Morgan Stanley ini membeli dengan valuasi 10 miliar, frekuensinya cuma 722, sebanyak 722 kali transaksi. Dia itu beli dengan nilainya berapa? 10,2 miliar. Nah, dibandingkan dengan PD itu kalau nggak salah Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas itu biasanya orang-orang ya kayak kita lah, banyaknya retail lah sebutannya orang broker retail. Itu dia itu membeli dengan frekuensinya itu 1.600 kali, akan tetapi nilainya itu cuma 7 miliar. Itu nilai 7 miliar itu transaksi jual beli. Kalau misal diambil dari net pembelian itu malah cuma 1,46 miliar. Nah, ini loh bedanya antara bagaimana market maker dengan istilahnya cuma retail. Retail itu kebanyakan frekuensi, kebanyakan antrean, akan tetapi nilainya itu cuma sedikit. Nah, intisari yang bisa kita ambil dari hal ini jadi seperti ini. Ketika pada sisi antrean ketika pada sisi antrean pembelian frekuensinya udah besar akan tapi volumenya kecil, berarti ini yang masuk udah istilahnya orang-orang kecil, ini bukan orang yang punya dana besar. Akan tapi kalau sisi kiri atau sisi pembelian itu frekuensinya kecil akan tapi volumenya besar, wah berarti kita patut memantau pergerakan saham ini, karena saham ini sepertinya ada orang yang punya dana besar ingin masuk ke saham ini. Nah, itu pelajaran mengenai frekuensi bid dan offer. Nah, akan tapi tadi catatannya
namun tidak menutup kemungkinan bandar juga membuat frekuensi atau antrean palsu. Nah, ini biasanya sering terjadi di saham gorengan. Biasanya di sisi kiri itu volumenya pembelian cukup besar, kemudian kita berhenti melihat 1 detik aja tiba-tiba hilang semua, antreannya hilang semua. Nah, terus kemudian saham langsung drop turun. Nah, itu biasanya sering terjadi seperti itu di saham gorengan. Kemudian tips selanjutnya ketika kita ingin, ini day trading dan scalping ya, ketika kita ingin beli terus kita ingin cepat untung, kalau bisa kita cek kode broker pas waktu penjualan dan pembelian pada hari itu. Semakin banyak broker yang ikut bertransaksi, semakin baik. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ketika seseorang atau ketika istilahnya agar tidak terjadi monopoli harga, atau orang yang mengatur harga itu biar tidak hanya satu orang aja. Jadi kita bisa aman. Kalau misalkan ada broker A itu melakukan penjualan tetapi masih banyak yang menyerap barang tersebut, itu kan masih oke, masih nggak masalah, karena nanti mungkin barangnya harganya nggak turun signifikan lah, karena masih banyak yang masuk ke saham tersebut. Berbeda kalau misalkan seperti saham ini, Atik ini yang bertransaksi cuma ada berapa ini? Cuma ada 4 broker. Nah, ini kan berbahaya, cukup berbahaya. Apabila broker yang membeli ini tiba-tiba nggak melakukan pembelian lagi, terus bagaimana nasib kita? Nah, kan biasanya akan langsung saham itu akan langsung mengalami penurunan yang cukup cepat karena nggak ada yang mau beli. Terus kemudian ini, tentukan target harga masuk dan harga keluar. Nah, ini kalau misal kita fast trade, kita harus menentukan target kita itu kapan untuk masuk, terus berapa persen keuntungan. Kalau sudah tercapai ya langsung keluar, karena ya itu tadi, segala itu bisa terjadi dalam market. Kita nggak akan tahu secara sepenuhnya siapa yang nanti setelah kita akan menjual dalam jumlah yang besar. Kita tidak akan bisa tahu. Ya, kita bisa tahu ketika sudah terjadi, tapi belum terjadi kita nggak akan mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Dan juga tentukan posisi stop loss. Jadi ini tergantung pribadi masing-masing. Kita itu bisa menahan kerugian itu sampai berapa. Kalau misal kita hanya kuat menahan kerugian 1-2%, ya udah, ketika 2% kita rugi ya udah kita jual. Kalau misal kita ingin ambil lagi ya kita ambil ketika di harga yang lebih bawah lagi. Prinsip saya, semakin cepat masuk, semakin cepat keluar, semakin baik. Nah, itu ketika kita masuk menggunakan metode day trading atau scalping. Oke, terus ini sebenarnya kemarin 1 minggu lalu ya, saya mempunyai prediksi ini di saham Adikarya kemarin. Ini ditembok di sini sama di sini, berarti ada orang itu dengan market maker, dia itu mengambil harga di sekitaran ini, terus dia akan menjualnya di harga yang lebih rendah. Nah, ini saya ambil ketika ini Golden Cross MACD itu ada indikator tadi MACD. Terus kemudian saya masang target santai 600, kemudian bisa tercapai. Nah, seperti itu. Ini namanya trading plan. Trading plan abal-abal. Nah, ini juga kemarin kaset mulai masuk. Nah, area PUI 226, sel santai 240, kalau 230 jebol berpotensi arah. Nah, ini kemarin
Jadi kemarin itu golden cross di 226 di sini, MACD stokastiknya juga bagus, terus kemudian sampai 240 ini sudah bisa tercapai. Nah, selanjutnya saya ingin sharing sedikit mengenai tempat yang menurut saya paling oke untuk mempelajari semua hal tersebut. Nah, ini daftar pantau fast trade dan hot news. Nah, ini biasanya saya menggunakan web Stok Asia. Ini di sini berita semua lengkap mengenai emiten-emiten, mengenai perusahaan, mengenai isu-isu yang ada di Indonesia. Kita nggak usah banyak-banyak memantau berita-berita, nggak usah, menurut saya kita pakai website Stok Asia ini sudah cukup. Ini berita misalnya ada besok vaksin corona akan segera dimulai, berarti nanti yang akan naik itu Bio Farma. Bio Farma itu ada Kimia Farma, ada Indo Farma, terus nanti ada anak perusahaannya lagi itu nanti ada Hexa, ada Piridam Farma. Nah, itu nanti mungkin Kalbe Farma juga akan ikut. Nah, itu untuk day trading. Nah, kita lihat di sini aja udah bisa. Nggak usah banyak-banyak, pokoknya mudah lah. Terus kemudian mengamati pergerakan pola perdagangan pasar dan info umum emiten. Nah, ini kita pakai RTI analitik. Ini udah, kalau misalkan orang biasanya udah biasa atau sudah punya saham, biasanya udah pasti punya aplikasi ini. Ini ada yang bentuk web, ada yang bentuk aplikasi. Terus kemudian informasi detail arus dana perdagangan. Ini kita pakai software yang dikasih sekuritas. Kebetulan saya pakai BNI Sekuritas. Nah, seperti apa sih tadi arus dana? Nah, arus dana itu seperti ini sebenarnya. Ini kita pakai contoh saham BRI Syariah. Saham BRI Syariah periode perdagangan bulan Januari sampai hari ini. Nah, kalau kita lihat net pembelian paling banyak itu PP, PD, CC, YP, SQ. Ini kode broker ya. Ini kode broker. Mereka membeli dengan valuasi ini 52 miliar, 44 miliar. Terus kemudian average harga, dia membelinya dengan harga berapa? 653, 648, 637, 717. Nah, di average harga seperti ini. Dan saat ini harganya itu 1395. Nah, berarti kan potensi keuntungannya orang-orang ini kan cukup besar. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan, terserah sih sebenarnya. Kalau misal dari sisi trading, saya lebih suka ya tetap harian, karena saya melihatnya seperti ini. Banyak orang yang memegang di harga yang rendah dengan valuasi besar, dan harga sekarang ini udah segini. Kalau misalkan saya masuk di harga sekarang dan orang-orang ini pada ingin merealisasikan keuntungan, nanti harganya turun, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kalau dari sisi saya sebagai trader. Akan tapi kalau sebagai investor, enggak, BRI Syariah ini mau di merger, mau dijadikan satu dengan Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Valuasi fundamentalnya nanti akan semakin besar, profit perusahaan akan semakin besar, maka harganya akan semakin tinggi. Nah, itu terserah. Kalau saya masih istilahnya masih sedikit kurang cocok lah dengan model yang seperti itu. Nah, ini kalau misal dari saham MNCN. Kalau dari MNCN, nah ini seperti ini. Mereka memegang dengan valuasi segini, dengan harga sekitar 900, tapi harga sekarang 800. Nah, ini kan menurut saya cukup aman. Saya entry uang cuma segini, terus kemudian mereka punya uang yang lebih besar dengan di harga yang lebih tinggi, pastinya mereka akan ingin menaikkan harga sahamnya secara gobloknya loh ya. Mereka punya harta di sana dengan valuasi segitu, dengan harga yang lebih tinggi, masa nggak ingin harga sahamnya dinaikkan lagi. Nah, ini adalah ya tergantung kita lah,
pinter-pinternya kita mencari potensi-potensi saham yang bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Terus kemudian ini ada quotes yang saya ambil tadi dari Pak Victor Sperandis. Oh. The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading. Nah, dalam trading ini sangat perlu sekali kita mengatur emosi kita. Yang pertama, kita harus terus bersyukur dengan hasil yang kita dapatkan saat ini. Misalnya kita hari ini profit 2%, 3%, ya sudah, kita syukuri saja. Jangan ada istilahnya masa aku cuma 5%, masa aku cuma 2%. Ketika kita sudah pada tahap rakus, nah itu biasanya yang akan mempengaruhi istilahnya psikologi kita. Biasanya ketika sudah seperti itu, ya kembali lagi seperti ketika saya baru terjun ke dunia saham. Awalnya saya merasa wah untung besar, terus kemudian saya enter lagi, ternyata marketnya anjlok lagi. Terus kemudian pernah muncul juga istilahnya trauma untuk masuk ke saham, hapus aplikasi saham, hapus aplikasi dari sekuritas. Nah, jangan sampai kita itu muncul seperti itu. Ya, kalau bisa kita tetap mengatur emosi kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi, dan terus kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu saja untuk pemaparan dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat, walaupun menurut saya ya nggak bisa belajar hanya dalam 30 menit, akan tapi mungkin teman-teman di sini ingin berdiskusi lagi mengenai apa yang saya tanyakan, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Monggo silahkan Mas Aldi. Siap, terima kasih banyak untuk materinya, sangat membuka wawasan sekali. Banyak istilah-istilah baru sih, dan ya, karena belum pernah pasti tentunya. Jujur saya belum pernah, jadi saya juga baru tahu istilah-istilah juga dan itu tadi sudah dijelaskan beberapa hal, poin-poin atau tips juga terkait trading oleh Mas Auli. Nah, ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu langsung ke tanya jawab dan diskusi. Monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas juga tidak apa-apa. Nah, itu. Banyak kendala teknis. Oke. Ya, mohon maaf mungkin karena tidak bersih ganti bersih dulu. Iya. Oke, bisa lewat chat juga teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Ya. Saya teman-teman pasti baru juga dengan istilah trading atau saham ini, mungkin masih banyak pertanyaan harusnya. Monggo. Ya, tadi sebenarnya ada ini sih, Mas Lutfi sempat ketinggalan tentang istilah candle. Candle itu apa? Candle itu. Cicet tadi sempat. Ya. Gimana? Ya, cuman dia tadi skip tentang penjelasan candle, mungkin bisa dijelaskan lagi candle yang dimaksud di saham ini candle. Oh, ya. Di jendela. bagian mana? Nah ini udah masuk ya. Beda. Linu ini artinya satu chart ini namanya satu candle. Nah, ya. Jadi sebenarnya dari candle ini mengartikan sesuatu. Apa itu sesuatu? Berapa harga pembukanya, terus berapa harga penutupannya, terus kemudian berapa harga terendah pada waktu perdagangan hari
hari itu dan juga harga tertinggi pada hari itu. Nah, itu candle. Satu candle satu chart gitu. Oh iya, tadi toh rame suara anak-anak. Iya. Adiknya ya Mas ya. Iya, mohon maaf adik saya sedang mabar Free Fire dengan teman-temannya. Wes, kok adiknya nggak diajak juga? Belajar lah. Di luar Anaknya rumah udah ini. sebenarnya, di luar rumah. Tetap suruh. Aldi boleh tanya nggak di? Monggo Mas, langsung saja boleh. Ini Li, sebenarnya ini aku kan benar-benar baru ya, nggak pernah belajar sebelumnya. Iya. Kira-kira bisa nggak ditunjukkan kayak study case lah, misal kita mau memulai, katakanlah kita punya uang 500.000 atau 1 juta gitu. Terus Oh iya. tapi ya secara singkat aja, jadi ke gambar alurnya setelah ini mungkin download aplikasi ini, buka web ini, atau Iya, mungkin bisa. bisa terproyeksi kalau 1% itu berarti hari atau sebulan kayak gitu ketika kita jual, Iya. biar lebih kayak Kalau saya untuk saat ini ya Mas ya, untuk plan saya saat ini tuh seperti ini. Untuk kita memulai suatu investasi ataupun suatu trading itu yang pertama kita gunakan tabungan dan tabungan dingin. Jadi tabungan yang benar-benar tidak akan kita gunakan sama sekali, walaupun dalam keadaan darurat, kalau bisa uang itu nggak akan kita pegang. Nah, istilahnya uang yang berapapun jumlahnya, misalnya kita hanya punya 100.000, udah kita gunakan 100.000 aja. Emang bisa? Kenapa nggak bisa? Yang pertama, kita harus menentukan berapa dana yang mampu kita gunakan, dan itu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kebutuhan kita besar, terus kemudian kita hanya cukup untuk nabung aja, ya udah tabung aja. Terus kemudian kita tentukan profil resiko kita. Kalau misalkan kita itu nggak terlalu berani dengan beresiko, ya nanti kita cukup menabung saham saja di perusahaan-perusahaan yang istilahnya perusahaan yang sudah mapan dan sudah tidak akan pernah goyah walaupun kena badai apapun. Contohnya kayak BRI, Unilever, kayak gitu kan istilahnya, walau corona sampai 5 tahun kayaknya kan nggak bakal ngaruh banyak lah. Nah seperti itu. Itu pokoknya kita menentukan terlebih dahulu. Terus kemudian ketika sudah kita sesuai, oh saya punya 500.000. Tahap selanjutnya ini di luar teknis pendaftaran kayak sekuritas kayak gitu ya. Karena ketika kita ingin saham atau kita ingin berinvestasi saham, kita itu harus punya namanya rekening dana nasabah. Itu rekening ketika ingin kita jual beli saham, itu kita harus daftar ke broker. Broker itu ada banyak, ada BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, terus kita bisa pakai yang lain, ada broker itu ada banyak. Daftarannya juga mudah semua. Terus kemudian ketika sudah kita masukkan uang kita, terus kalau misalkan kita trading, kita itu menentukan target, dan kalau menurut saya jangan menentukan target harian, kalau bisa target bulanan, karena dalam 1 bulan itu kan ada 20 hari perdagangan bursa. 20 hari perdagangan bursa berarti kan kita mempunyai banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lah, istilahnya range waktunya panjang, jadi kita itu secara psikologis tidak tertekan, analisa kita itu bisa mateng, kita memilihnya juga bisa mateng, terus kita nggak jadi beban. Ketika kita punya beban dalam membeli saham, ya berarti ketika nanti harganya anjlok, ya kita akan punya beban,
punya beban target, tapi target nggak terpenuhi, malah rugi. Nah, kan itu psikologi kita akan semakin hancur. Nah, maka Oke, iya. bisa range target itu 1 bulanan aja. Saya sendiri target bulanan itu cukup 5%. Padahal saham itu dalam 1 hari itu bisa naik sampai 30%. Suatu saham itu bisa naik sehari 30%. Tapi saya sendiri target bulanannya 5% aja dari aset. Udah. Terus ketika kita sudah punya target bulanan, ya kita tinggal jalan aja. Eh, Misalnya kita udah target 5 bulan, terus kemudian ada lebihnya, ya kita ambil aja, istilahnya ya ini hasil yang kita nikmati. Masa kita cuma nyari cuan di kelompok mulu, ya paling tidak kita untuk jajan karo kancane kan, biar seneng lah. Ngopi. Ya itu terus eh, apalagi ya Mas ya? Itu mungkin ada step buat kayak menentukan. Jadi kan setahuku ada mungkin beberapa sektor-sektor ya itu kalau dalam Oh ya, saham itu benar. nah, kita itu menentukan mana sektor yang sekiranya aman atau gimana lah itu parameter-parameter. Ya. Sebenarnya sektor-sektor itu ya benar ada banyak dan itu sangat bergantung. Terutama misalnya sektor komoditas. Sektor komoditas itu pasti sangat berpengaruh dengan perdagangan internasional komoditas. Misalnya kelapa sawit, minyak kelapa sawit itu sangat istilahnya kalau misalkan di kontrak perdagangan future namanya, itu dia mengalami kenaikan di kontrak perdagangan kelapa sawit internasional mengalami kenaikan, biasanya emiten-emiten kelapa sawit itu nanti besoknya ya akan mengalami kenaikan. Jadi kita download aplikasi RTI tadi terus sama investing itu sebenarnya udah selangkah lebih maju. Tiap pagi sebelum pasar buka kita lihat aja, oh emas naik, oh kemungkinan besar kita lihat kayak Antam, terus kayak ada MBAP, ada PSAB kayak gitu, itu bisa. Terus nanti kita analisa lebih jauh kayak tadi misalnya dari analisa volumenya, oh volumenya banyak yang beli, terus kemudian frekuensinya memenuhi, oh oke, ya udah kita ikut beli. Sebenarnya cukup mudah sebenarnya, akan tapi kedisiplinan itu loh yang sangat menurut saya harus dipegang kalau kita sebagai trading loh ya. Saya analisanya ini untuk sebagai trading. Kalau sebagai investasi nanti mungkin ada yang lebih sepuh karena saya bukan investor sejati. Siap. Begitu. Itu Oke. gampang Mas, santai. Thank you, Auli. Ya, sama-sama Mas. Sekali jawabannya sudah dijelaskan. Ya. Ada lagi di chat sudah dapat pertanyaan Mas. Oh iya. Mbak Lila, saya bacakan dulu bentar mungkin. Hal-hal yang perlu banget diperhatikan saat trading pada saham yang volatil. Terus dan bagaimana meminimalkan resiko rugi dalam trading saham tersebut. Oh iya. Ya. Siap. Jadi sebenarnya hal yang banget diperhatikan itu tadi, yang pertama volume, terus kemudian posisi, terus kemudian frekuensi, terus kemudian bagaimana peserta tadi yang sebenarnya istilahnya ikut jual beli di saham tersebut.
Yang pertama kalau misalnya sahamnya tiba-tiba naik tinggi. Nah, itu juga kita perlu mengetahui ini naik tinggi itu gara-gara apa. Misalnya yang terjadi pada BRI Syariah. Nah, BRI Syariah ini udah ada seminggu atau 2 minggu itu naiknya udah gila-gilaan karena ada sentimen bahwa terjadi merger bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah BRI, terus kemudian BNI, terus kemudian Mandiri. Nah, itu menjadi satu, terus kemudian kebetulan BRI Syariah itu adalah bank yang sudah IPO. IPO itu initial public offering, atau dia itu sudah menjual sahamnya ke publik. Akhirnya yang menjadi istilahnya survivor ini adalah nama yang dicatat pada saham nanti itu ya BRI Syariah. Otomatis orang-orang itu berebut untuk mempunyai saham BRI Syariah. Nah, kalau berdasarkan sentimen seperti itu, kemungkinan besar itu biasanya dia akan naik terus sampai muncul muncul suatu valuasi bahwa harga saham itu sudah terlalu mahal atau belum berdasarkan kondisi yang ada. Jadi apakah saya mempunyai saham BRI Syariah itu misalnya per lembarnya itu Rp5.000 itu sudah terlalu mahal atau belum, dan itu sampai ketahuan. Kalau misalnya belum ketahuan sedangkan publik itu masih ingin sekali, biasanya akan cenderung mengalami penaikan. Nah, itu adalah kita harus mengetahui dulu ini naiknya karena apa. Kalau misal karena karena suatu kebijakan, selama kebijakan itu masih mendukung, berarti kemungkinan tren ke depan itu masih bagus. Akan tetapi kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saham itu naik, itu analisisnya udah beda lagi. Kita pakai yang tadi, analisis volume, analisis frekuensi, analisis arus dana, terus analisis bagaimana yang ikut tadi. Yang pertama yang volume tadi, selama volume pembelian ini masih besar, volume pembelian itu maksudnya yang di sisi kiri tadi, kan tadi ada tabel antrean pembelian, antrean penjualan. Selama tabel antrean pembelian ini masih besar, jauh lebih besar daripada yang penjualan, nah kemungkinan besar potensi naiknya ini masih tinggi. Nah, terus kemudian frekuensinya kita lihat, ketika frekuensi antreannya itu yang pembelian itu volumenya kecil tapi antreannya banyak, berarti kan dia itu membeli hanya dalam jumlah yang kecil tapi orangnya banyak. Nah, itu kan bisa diindikasi bahwa yang masuk itu udah bukan orang yang punya dana besar, tapi istilahnya orang kecil-kecil. Ketika orang-orang kecil-kecil itu biasanya saham itu cenderung tidak dijaga pola kenaikannya. Akan tapi kalau ada orang yang mempunyai uang banyak terus kemudian beli, nah itu biasanya harga saham itu cenderung naiknya itu akan dijaga. Nah, itu analisis volume dan frekuensi. Terus kemudian bicara mengenai posisi. Nah, kita harus mengetahui average perdagangan pada hari ini ataupun sebelum hari ini. Nah, apabila rata-rata penjualan dan pembelian hari ini itu di harga Rp1.000, terus kemudian sampean ingin beli di harga sudah 2.000, padahal orang-orang sebelum Anda itu beli di harga 1.000. Jadi kan wajar ketika ada orang lain ingin menjualnya di harga 2.000 dan kemudian Anda baru masuk. Nah, itu kan seperti mencelakakan Anda sendiri. Sudah tahu orang-orang mengambil di harga rendah,
kenapa Anda baru masuk di harga tinggi? Nah, itu salah satu tips untuk mengetahui agar kita itu setidaknya nggak entry di saat yang tidak tepat. Terus kemudian masalah arus dana di sekuritas, ketika kita bergabung dalam sekuritas tersebut, kita itu sudah mendapatkan akses fitur-fitur untuk mengecek historis perdagangan dari saham ini itu seperti apa. Kalau misalkan kita ingin melihat dalam 1 tahun ke belakang yang pegang saham ini itu siapa, oh ternyata si broker A, B, C, mereka pegang dengan jumlah sekian di harga sekian, itu ada. Nah, jadi ketika sampean entry itu apakah saya itu terpaut jauh dengan mereka atau enggak? Nah, itu. Jadi itu udah ada. Itu menurut saya cukup bagus untuk menganalisis resiko bagi kerugian kita. Jadi seperti itu. Gimana Mbak Lila? Oke, sama-sama Mbak. Berarti ya, Gila. Yang lain, adakah yang ditanyakan lagi terkait materi dari ini? Trading, yang ada beberapa tips. Ya, intinya sih kalau saya tangkap memang nggak bisa hanya teori, ini memang harus praktek supaya tahu. Kalau hanya teori Iya, pasti benarnya iya, marahi karena hari ini hari hari libur bursa. Kalau misalkan besok atau kapan-kapan bisa lah nanti live trade oh yes, benar. biar bisa tahu nanti. Oh ini loh, ini sedang seperti itu, nanti bisa. Mas, aku mau nanya, cuman nggak tahu aku mau nanya apa. Iya nggak apa-apa Mbak Lu. Mbak, iya nggak apa-apa. Jadi gini kan, aku sebenarnya juga mikir semakin kesini, koyo ada suatu hal loh, kayak banyak anak kakak sing invest terus iso ning trading kayak ngono kuwi kan, terus cuma dijelas nih, aku kadang ngawang pol kayak gitu kan, apalagi aku bener-bener masih awam banget. Saman sing wis mulai dari Maret terus saya wis apiku wis keren pol mas aku. Mungkin aku bakal takut nek aku wis mulai fokus nang kono. Nah sebenarnya selain koyo ngono kan ada tuh mas investasi sing aman-aman aja, terus kita nggak usah mikir abot-abot, gak mikir cekungan, gak mikir kayak gitu kayak gitu. Nah untuk saran pemulaiku apine koyo invest kayak gitu nih apa mas? Nek jadi kancaku cah ekonomiku ning pegadaian gawe masing antam-antam sing sampean jelas mau iku safety kayak gitu. Nah mungkin aku sih pengen belajar dulu dari yang setok, jadi emang aku belum belajar ke sahamnya, tapi pemula banget lah mas kayaknya. Terima kasih. Ya, jadi ingin belajar mengenai konsep investasi itu ya. Sebenarnya kalau trading itu kan jual beli. Kalau investasi kita itu menabung, akan tapi kita nggak akan menentukan kapan kita akan memetiknya. Pokoknya suatu saat kita akan memetiknya, akan tapi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau untuk yang emas pegadaian, jujur saya belum menyentuhnya. Akan tapi memang ada kayak di Bukalapak itu kan ada istilahnya investasi emas itu ada. Nah itu juga berdasarkan harga, ngambilnya juga harga internasional. Misalnya harga emas kan sekarang saat pandemi itu naik.
naik sampai sekarang udah 1.900 dolar. Kemarin awalnya sebelum pandemi itu mungkin hanya 1.700 apa 1.600. Nah, sekarang sudah sampai 1.900. Nah, sebenarnya kalau misalkan pengen aman dan ingin di dunia saham itu banyak sekali pilihannya. Misalnya di saham itu ada perusahaan yang dia itu memberikan dividen yang melebihi dari nilai deposito, jauh melebihi. Misalnya ada perusahaan yang namanya PTBA. PTBA itu punyanya BUMN. Kemarin dia itu memberikan dividen itu sebesar 15%. Bayangkan deposito di bank itu maksimal sekarang cuma 5%. Sedangkan di sana setiap tahun itu kita itu bisa mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut tanpa analisa, tanpa apapun. Setiap tahun kita udah mendapatkan return sebesar itu ada. Terus kemudian ada juga perusahaan Bank Jatim itu juga perusahaan terbuka, dia memberikan dividen sekitar 8%. Kita nggak usah ngapa-ngapain, setiap tahun dapat dividen 8%. Nah, itu sebenarnya juga ada. Nah, tergantung konsep kita terjun ke dalam dunia investasi pengennya yang safe. Nah, nanti ada merujuk yang pertama, ada deposito, terus nanti ada surat utang pemerintah juga ada, terus kemudian ada pilihan lagi investasi emas itu ada, investasi perak juga ada. Terus kita tinggal menentukan pilihan di situ. Kalau misalkan investasi emas itu apa ya, jenisnya lagi itu gini, selain kita jangka panjang, kita itu juga harus mengetahui apakah investasi kita itu liquid apa enggak. Maksud liquid itu seperti ini, suatu ketika kita itu ingin mencairkan investasi kita, apakah pada saat itu kita itu bisa mencairkannya menjadi bentuk uang. Nah, misalkan kita ngomong obligasi, terus kita ngomong deposito, itu kan tidak terlalu liquid karena kita hanya bisa mencairkannya ketika jangka periode kita itu sudah terlampaui. Padahal siapa tahu kita itu di tengah-tengah tahu-tahu butuh duit banget. Nah, kalau kita memaksa untuk mencairkannya, kita malah kena denda. Nah, itu kelemahan dari investasi yang seperti deposito, terus obligasi, terus surat utang, terus kayak gitu. Nah, kita harus memahami profil-profil resiko dan profil-profil keuntungan dari suatu investasi. Kalau misal di saham, saya itu bisa mengatakan bahwa saham itu adalah investasi yang paling simpel. Karena begini, ketika kita butuh uang, kalau hari ini jam kerja, kita itu bisa menjualnya, kita langsung menjualnya, bisa. Kemarin tuh seperti ini. Kemarin kebetulan adik saya itu kan kecelakaan. Terus kemudian saya butuh uang buat bayar UKT. Nah, ya udah, saya langsung jual saham, 2 hari lagi uang sudah berbentuk cash. Saya udah bisa bayar UKT pakai uang itu. Nah, kalau misalkan saya investasi pakai reksadana kan ada returnnya biasanya kan per tahun, per bulan kayak gitu. Kalau misal kita nggak sesuai dengan jangka kontrak kita, biasanya akan dipotong malahan seperti itu. Deposito juga seperti itu. Nah, yang penting pokoknya kita memahami dulu konsep investasi kita itu inginnya seperti apa, tingkat keamanannya seperti apa. Jadi bisa disesuaikan nanti cari-cari sendiri pasti ketemu gitu, Mbak Luffy. Oke Mas, sangat membantu, terima kasih. Aku bakal tanya kok ya. Siap santuy. Lo Monggo yang lain, misalnya Vera. Mas Rijal ini kayaknya mau tanya. Iya, ini kedengaran ya suara saya? Agak keras Mas.
Ya, sebenarnya saya nggak bertanya sih, cuma ingin berdiskusi tawaran saya. Karena teman-teman yang lain eh, arahnya banyak yang ke invest ya. Jadi mungkin bisa dibedakan. Kalau kita nanti trading ya yang kita. Ya. Ini mungkin sedikit berbeda, jalannya sedikit berbeda dengan invest. Gitu. Ya. Saya tanya, invest yang aman itu seperti apa? Nah, tapi secara garis besar kalau menurut saya konsepnya seperti ini. Di resikonya semakin besar juga kemungkinan laba yang akan kita terima. Dan sebaliknya. Kalau masalah invest misalkan bisa aman invest emas. Tapi bagi orang yang menyukai tantangan, orang punya prinsip seperti ini. Invest emas tidak akan menghasilkan emas. Maksudnya misalkan kita bandingkan dengan yang lain, misalkan kita punya uang 100 juta, kita investasikan. Investasi bukan hanya tentang saham, dan investasi juga bisa kita alihkan ke, misalkan kita dari 100 juta, kita anggap itu modal, kita bisa buat misalkan, atau kafe. Dari keuntungan kafe, kita bisa buat kafe-kafe yang lain gitu loh. Ya. Seiring berjalan. Tapi resikonya tinggi gitu loh. Ya. Risiko kita untuk gagal juga tinggi, akan tetapi risiko kita untuk semakin mempunyai kedai kopi yang banyak misalkan itu juga tinggi gitu loh. Yang amat misalkan investasi di bidang emas, deposito dan lain-lain. Akan tetapi emas tidak bisa menganakkan atau tidak bisa menghasilkan emas gitu. Seperti yang ditulis Mbak Lila itu. Jadi saya setuju, semakin kita risikonya tinggi, jadi juga kemungkinan laba yang akan kita terima. Ini kalau bahasa investasi, jadi saya juga benar ya gitu. Pada awalnya pikiran saya tentang saham, jadi kita bahas tentang trading ini, kita beli saham itu, kita bagian dari laba perusahaan yang kita terima. Ada konsep yang bisa jadi lebih menguntungkan, itu menjadi konsep trading atau jual beli saham dalam jangka waktu yang dekat, satu hari, 2 bulan dan lain-lain. Tapi pemikiran saya tentang saham adalah ketika kita beli saham itu, kita mengharapkan ke laba dari perusahaan atau saham. Ya. Iya benar, kalau menurut saya ya seperti itulah. Kalau tergantung dari kita, kalau misalkan kita tujuan investasi pada suatu saham, suatu perusahaan, ya kita biasanya mengharapkan kenaikan dari harga saham tersebut dan juga dari laba dari perusahaan yang kita invest tersebut. Nah biasanya dalam bentuk dividen. Terus kemudian ya bisa juga dari hasil yang kita dapatkan terus kita alihkan pada investasi yang lain. Nah, seperti itu. Monggo Mas Aldi, atau ada teman-teman yang lain atau bagaimana?
masih ada atau titik terus untuk ya sebenarnya waktunya kemarin kita ini sama Mas Oli fleksibel, maksudnya habisnya diskusinya di sampai jam berapa ya, tapi mungkin ya jangan sampai sore-sore juga ya. Ya. Mungkin jam 3 Mas ya Oli ya, maksimal mungkin. Oh enggak. Kalau misalnya sudah nggak ada ya udah gitu aja. Dimut Mas Oli. Gimana? Oh enggak, kalau misalnya apa namanya udah cukup ya udah dicukupkan aja, nggak usah nunggu jam 3. Ini ada ya benar. Sebenarnya sesepuhnya kan Mas Reza, Mas Askar ya, yang bisa lebih juga diskusinya bisa lebih dalam kalau Mas itu hanya itu benar hanya masih awal tentang saham, jadi ya saya juga benar baru awal. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang ya saham. Oh tadi yang sudah tanya Mas Lufi, Mbak Lufi, Mbak Lina sama Mas Rizal, Mas Habibi, Mbak Gina sama Mbak Ratna tadi yang mislo ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Auli boleh tanya? Mbak Lina. Selama dari bulan Maret, thank you. Selama dari bulan Maret sampai sekarang pernah titik terendahnya rugi berapa ya? Pernah nih? Berapa persen gitu? Pernah rugi sampai berapa? Pasti ada dinamikanya kan ya, yang namanya orang trading. Iya. Pernah rugi sampai Boleh tahu? ini nilainya atau persennya? Mbak Lil. Persennya aja. Oh persen. Persen itu pernah sampai 20 pernah. Nah 20. Itu gini ceritanya. Kita ambil saham A, saya ambil saham A. 20% pernah. Itu 20% karena saya mengikuti saham A, suatu saham lah. Dia termasuk ke lapis 3 itu yang nggak terlalu liquid, nggak terlalu populer, juga dia itu dimonopoli oleh satu broker. Jadi broker tersebut itu beli setiap hari itu nggak ada habisnya. Saya pede, wah ini kok orang ini kok beli terus setiap hari, jumlahnya juga gede-gede. Itu dia beli dari tahun 2019 Agustus setiap hari. Dia beli terus, beli, nggak pernah jual. Nah akhirnya saya tertarik, saya masuk, tahu-tahu besoknya dia jual. Bahkan setiap saya ingin jual itu sudah nggak kebagian, sudah langsung turun 6%. Kemarin kan karena corona itu penurunan dibatasi maksimal 6% oleh bursa efek. Jadi istilahnya kita itu sebenarnya untuk masuk ke dalam dunia saham itu istilahnya sudah diprotek sama OJK, Bursa Efek Indonesia itu udah ada aturannya yang menurut saya cukup menguntungkan bagi kita, karena di situ udah ada proteksi lah, upaya proteksi sebagai investor. Kemudian tapi yaitu karena saham itu dimonopoli oleh satu orang aja, kan tadi saya udah bilang kalau bisa kita itu masuk dalam suatu saham itu yang ikut itu banyak, jangan hanya sedikit. Nah, ketika kita masuk ke dalam suatu saham yang ternyata yang ikut itu cuma sedikit orang,
ya itu resikonya. Ketika orang itu udah jual, ya udah mampus kita. Seperti itu. Nah, akhirnya saya berhasil keluar dengan merealisasikan kerugian sebesar 20%. Tapi ya perlahan tapi pasti itu nanti bisa lah jadi seperti itu pelajaran bagi saya. Halo. Sip, thank you. Oh iya Mbak. Halo. Siap. Thank you. Iya siap. Mas Lutfi izin keluar dulu. Oke. Oke. Siap. Gimana ini teman-teman? Apakah masih ada yang ditanyakan lagi kira-kira terkait saham ini? Ada yang tanya itu Aldi di kolom komen. Di komentar ada yang tanya Mbak Ratna, ini Mas Auli ya. Tadi kayaknya pas masuk sudah jalan, tadi ada yang bahas tentang aplikasi, tentang aplikasi buat saham. Kalau seperti Bibit, itu kira-kira gimana ya? Aplikasi Bibit ya ada. Iya. Gimana Mas? Pernah mencoba aplikasi Bibit? Saya nggak mencoba, tapi itu sebenarnya konsepnya itu broker. Bibit itu broker yang memudahkan kita untuk jual beli saham. Di sana di aplikasi Bibit itu kita bisa jual beli saham, kita bisa jual beli obligasi juga ada, terus surat utang pemerintah juga ada. Itu istilahnya dia itu udah satu paket lengkap lah. Sama seperti ya sekuritas tadi, sama seperti BNI, terus Mandiri Sekuritas kayak gitu, sama aja. Yang perlu dipahami ketika kita ingin masuk ke dalam suatu sekuritas, yang pertama legalnya bagaimana dilihat. Kalau Bibit itu udah legal, terus kemudian dilihat dari fitur-fiturnya. Nah itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misal kita butuh suatu sekuritas yang dia itu tingkat ordernya tepat, karena kita itu misalnya scalping, berarti kita harus pakai yang broker itu yang servernya besar. Itu ada itu, jadi khusus memang ada fitur khusus. Cuma kalau kayak Bibit itu menurut saya ya cocok untuk bagi pemula, bukan untuk model-model yang trading cepat kayak gitu, enggak. Tapi itu ya bagus lah untuk kita ingin belajar, apalagi sudah legal. Gimana Mbak Ratna? Apakah sudah menjawab Mbak Ratna? Ya, bisa kalau awal bisa nanti dari dari menginstal aplikasi itu, dari join kan, nanti kita setidaknya udah familiar dulu lah dengan istilah-istilah yang ada di sana. Kita udah bisa tahu, oh ternyata jenisnya itu sektor-sektornya seperti ini, nanti di sana ada. Nggak apa-apa kalau misalkan pengen mengetahui, nggak apa-apa, dicoba aja dulu, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya kasih kesempatan lagi misalnya ada, kalau enggak mungkin kita bisa cukupkan juga untuk hari ini karena sudah hampir
sudah asar juga udah masuk fatwa seperti itu juga perlu sholat. Oke, sekali lagi saya tanyakan teman-teman, apakah ya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sampun cekap dari saya. Oke, mantap. Terima kasih, Mbak Ira. Mungkin yang lain sudah ya juga. Sudah mulai ini. Mana tidur HP ini? Panas nih. Iya yang nempel. Kameranya bagus Mas Aulia. Oke, mungkin udah ya teman-teman. Kayaknya memang ini istilahnya meskipun judulnya 30 menit becoming stock trader, tapi itu mungkin hanya semacam ini ya. Apa ya istilahnya? Ya kayak pikir aja, karena sejujurnya atau sebenarnya pasti untuk hal seperti ini, saham itu atau trading, yang jelas adalah perlu praktek langsung, mencoba langsung terjun dengan ya itu resiko-resikonya, apalagi tetap update berita-beritanya itu yang mungkin harus coba sendiri mencerna tentang berita-berita update tentang saham. Oke, mungkin sebagai penutup saya simpulkan itu tadi bahwa ya untuk secara materi mungkin tadi sudah secara jelas dijelaskan oleh Mas Auli. Yang saya highlight adalah alasannya tadi, dalam artian kita di sini sudah zamannya serba teknologi, uang juga sudah mulai diarahkan ke digital, e-money. Nah, sangat sayang sekali kalau semisal kita hanya menggunakan teknologi hanya untuk hiburan atau hanya untuk permainan. Nah, manfaat dan lebih menghasilkan kalau kita juga memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini, seperti contohnya investasi saham, trading yang sedang mulai tren juga di kalangan pemuda-pemuda juga sebenarnya, mulai merambah kalangan pemuda. Nah, mungkin ini juga bisa jadi momentum teman-teman juga mulai belajar, mulai praktek langsung di bidang trading ini, trading saham. Oke, mungkin itu saja. Misalnya simpulkan dari materinya Mas Auli untuk hari ini. Terus teman-teman untuk penutup perlu dokumentasi ya biasanya. Ya untuk dokumentasi mungkin bisa ya diaktifkan videonya, terus nanti kita take foto, kita share ke grup juga supaya bisa menumbuhkan semangat juga teman-teman yang lainnya, semisal hadir hari ini untuk titik temu berikutnya mereka bisa hadir. Monggo Mas Habibi, Mbak Lupi, Mbak Gina, Mas Rijal, dan Mbak Ratna kalau bisa aktifkan video. Kalau bisa. Bisa. Terima kasih Kak. Yang penting nanti ada dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan. Oke, yang saya aja yang foto nanti. Halo. Mas Habibi, Mbak Ratna, foto. Mas Habibi belum? Oke, sementara ini dulu. Oke, 1, 2. Ya Mas Habibi. Oke, saya hitung lagi lah. 1, 2, 3. Cheers. Nah, Mantap. Thank you guys. Siap. Keren. untuk terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya untuk titik tanggal ini.
Oke. Siap, mungkin untuk mengakhiri kita tutup juga dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Mas warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Mas Aldi. Jos. Thank you guys. Thank you, Siap, thank you. Oh, boleh live kalau misalnya ada kegiatan yang lainnya.